Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aditya TV? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya, pemilu semakin dekat. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga pemilu kita akan berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pemilu yang lalu berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju dan kuat. Rakyatnya makmur, sejahtera, dan bahagia. Ya, semakin ke sini, peristiwa-peristiwa di tanah air kelihatannya semakin memanas. Tanda-tanda pemilu semakin dekat sudah semakin kelihatan. Dari berbagai persoalan-persoalan yang muncul, yang terbaru adalah gonjang-ganjing di Partai Golkar. Ya, sekarang ini ya, kemarin di Partai Demokrat juga terjadi gonjang-ganjing, dan kelihatannya Partai Demokrat ini bisa dijadikan sebagai contoh, sekalipun diterpa gelombang masalah yang begitu besar, tapi kelihatannya kader Partai Demokrat tetap solid dan pada akhirnya kader Partai Demokrat berhasil menang ya dari terpaan-terpaan yang begitu besar ya. Jadi dalam hal ini kita patut juga untuk mengatakan ya respect lah kepada Partai Demokrat. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, para kader Partai Demokrat ya akan semakin mendapat energi baru dengan mampunya menyelesaikan persoalan besar yang pernah dihadapi. Ya, Partai Golkar ini termasuk mendapat giliran. Publik pun penasaran apa yang akan dialami oleh Partai Golkar ke depannya. Mengingat Partai Golkar ini adalah partai tua. Ya, seperti lambangnya, pohon beringin yang akarnya begitu kuat, kemudian daun dan dahannya begitu rindang. Kalau kita melihat bagaimana kejayaan Golkar pada masa lalu, Golkar ini sudah kadung di hati rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kalau ada apa-apa dengan Golkar, rakyat Indonesia tidak bisa terima ya, karena partai ini adalah partai yang dikdaya pada masa lalu. Baik, saya akan mengutip headline yang ditulis oleh Adi Amar dari indonesiainsight.id terkait dengan gonjang-ganjing di Partai Golkar. Dalam tulisan itu dikatakan, jika saja membegal Golkar itu tetap dilakukan, pastilah tidak semudah membegal P3. Ya ini ya itu pasti ya. Oleh karena memang Golkar ini partai yang kuat ya, partai yang pernah dikdaya pada masa lalu, dan partai yang solid juga. Di dalamnya banyak pendekar-pendekar ya, seperti Agung Laksono, Akbar Tanjung ya, dan banyak lagi yang lainnya ya, termasuk Pak Yusuf Kalla ya di situ. Ya, tentunya mereka ini akan memberikan masukan-masukan yang terbaik, akan mencerahkan sehingga Golkar akan tetap terkonsolidasi dengan baik. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Akan ada perlawanan internal muncul yang berharap tidak perlu ada munaslup. Memilih konsentrasi menghadapi pemilu 2024. Ya, memang benar juga. Ya, oleh karena pemilu tinggal 7 bulan lagi, tentunya dengan mengganti ketua umum, pastilah bukan sesuatu yang efektif. Pastilah sesuatu yang tidak menguntungkan. Ya, lebih baik energi partai digunakan untuk berkonsentrasi menghadapi pemilu 2024. Sedang yang menghendaki menggusur Ketua Umum Airlangga Hartarto juga sebanding. Ditambah pasokan energi istana yang ingin menggusurnya, itu punya nilai tambah kekuatan tersendiri. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini ulasannya sangat bagus ini, headline-nya ini. Ada Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan yang biasa disebut orang di balik layar menggusur Airlangga Hartarto. Memakai beberapa senior Golkar untuk memanaskan suasana di internal Golkar untuk adanya munaslup. Luhut memang terang-terangan di ruang terbuka menyatakan diri siap menjadi Ketua Umum Golkar. Ya, memang karena Luhut ini juga termasuk salah satu pengurus Partai Golkar ya di Dewan Penasehat. Kemudian
Pak Luhut ini memang ya terus terang tidak sembunyi-sembunyi ya. Jadi dia juga punya hak lah untuk kira-kira ya ketika memang partai membutuhkan beliau siap. Itulah arti yang ditangkap oleh publik terkait dengan keterus terangan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Golkar apabila diperlukan. Keinginan Luhut, lebih tepat manuver Luhut, itu bukan semata-mata untuk membesarkan Golkar. Ya, ini pendapat publik ya. Tapi lebih bersifat politis pragmatis, mengamankan Golkar untuk tidak mendukung capres yang tidak direstui istana. Dan itu adalah Anies Baswedan maksudnya. Ya. Bagaimana supaya tidak mencapres, ya, itu dia. Langkah Luhut ini lebih pada membonsai Golkar untuk tetap dalam kendali istana. Maka membaca kesiapan Luhut untuk menjadi Ketua Umum Golkar dicukupkan saja pada tataran guna menghadang Anies Baswedan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tak perlu melihatnya pasca Pilpres, itu terlalu jauh. Manuver Luhut itu lebih mudah bersambut karena ia politisi senior yang punya jabatan prestis. Meski jabatan itu bukan pengambil keputusan, tapi tetap saja ia lebih leluasa memainkan bidak-bidaknya melawan vis-a-vis faksi di internal Golkar di pihak lain, yang itu menolak manuvernya. Sepertinya akan ada perlawanan seimbang, yang sulit diprediksi siapa pemenang dalam pertarungan di elit Golkar itu. Siapapun pemenangnya, itu akan berdampak pada soliditas Partai Golkar. Ya. Dimunculkan pula nama-nama lain yang jika tidak Luhut yang sebagai Ketua Umum, maka nama Bambang Susatyo. Saat ini Ketua MPR RI, meski Bambang Susatyo belum jelas-jelas menyatakan kesediaannya. Tapi ada satu lagi pembantu Presiden Jokowi yang memang selalu pasang badan, Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menawarkan diri siap menjadi Ketua Umum Golkar. Ya, jadi memang Golkar ini lagi sedang diterpa gelombang yang cukup besar ya. Mudah-mudahan Golkar ini baik-baik saja, sebab Golkar ini juga merupakan aset negara, aset bangsa. Karena dari Golkar ini sudah banyak lahir pemimpin-pemimpin yang memberikan kontribusinya kepada Indonesia. Ya, pada masa lalu Partai Golkar ini adalah partai yang sangat dikdaya ya. Tentunya oleh karena kedikdayaannya itu Partai Golkar benar-benar sudah di hati rakyat Indonesia. Kita akan lihat setidaknya dalam pekan depan perang dalam tanda kutip faksi di Golkar akan dimenangkan pihak mana. Dan itu akan menentukan konstelasi politik nasional menuju Pilpres 2024. Ya, sungguh prihatin melihat Golkar yang bisa bernasib seperti P3 atau muncul seperti Partai Demokrat yang berani melawan istana dengan gagah dan berani. Sepertinya memang cuman ada dua pilihan kemungkinan yang tersedia bagi Golkar. Belum tersedia pilihan lain, meski semua dalam politik serba dimungkinkan. Ya. Jadi inilah dia headline 28 Juli 2023 yang ditulis oleh Adi Amar dari indonesiainsight.id. Ya, menarik juga untuk kita simak ya. Mudah-mudahan Golkar ini akan keluar pendekar-pendekar yang memang berpikir jernih ya, garis lurus ya. Sebab di sana semua pendekar itu pendekar-pendekar Golkar ini belum semuanya turun gunung ya. Mudah-mudahan Golkar baik-baik saja dan negeri kita juga akan baik-baik juga ya. Karena partai dalam khazanah demokrasi itu merupakan pilar demokrasi. Kalau partainya sudah diterpa gelombang internal maupun eksternal yang tidak sehat, tentunya demokrasi kita juga akan sakit ya, demokrasi yang sakit, demokrasi yang tidak sehat. Dan demokrasi yang tidak sehat di dalam khazanah negara demokrasi tentu akan berimplikasi kepada negara ya, negara juga tidak sehat karena dari sistem demokrasi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin negara ya. Oleh karenanya pilar-pilar demokrasi itu sendiri harus ada jaminan dalam keadaan
sehat dan baik. Ya, ya mudah-mudahan negara kita ini akan menjadi negara yang maju dan kuat. Ya, seperti yang Aditya TV selalu sampaikan, bahwasanya negara yang maju dan kuat, rakyatnya makmur, sejahtera, dan bahagia. Ya, mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa pada ulasan-ulasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.